Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safarudin Asri, program studi ekonomi syariah kelas D. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal kualitatif yang berjudul peran badan usaha milik desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Panganjaya, Kecamatan Lenia, Kabupaten Konawe Selatan. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan latar belakang. Kesejahteraan penduduk sangat diperlukan untuk menciptakan peningkatan yang lebih baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik. Namun kesejahteraan penduduk di Indonesia masih tergolong rendah dan keadaan ekonomi masih dalam tahap pertumbuhan yang menjadikan kesejahteraan penduduk Indonesia sangat perlu untuk ditingkatkan dengan cara memberdayakan daerah. Alokasi otonomi daerah juga memungkinkan desentralisasi yang membantu pengelolaan keuangan daerah dan perencanaan ekonomi, termasuk penyusunan program-program pembangunan daerah. Desa Panganjaya, Kabupaten Konawe Selatan, adalah salah satu desa yang alokasi dana desanya sebagian besar digunakan untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan sarana serta prasarana, sehingga ini yang melatar belakangi peneliti untuk terjun langsung ke lapangan untuk meneliti hal tersebut. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang desa, pasal 1 ayat 7, bahwa badan usaha milik desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan. Baik, rumusan masalah yang saya angkat ada dua. Yang pertama, bagaimana peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Panganjaya, Kecamatan Lenia, Kabupaten Konawe Selatan. Dan kedua, bagaimana perspektif ekonomi syariah terhadap peran BUMDes pada masyarakat di Desa Panganjaya, Kecamatan Lenia, Kabupaten Konawe Selatan. Kita masuk di bab 2, kajian pustaka. Kajian relevan, ada banyak penelitian terdahulu, mulai dari Dwi Nuriski, peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Kecamatan Bulu Pesantren, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Ada Zakia Kotronada tahun 2024 tentang analisis peningkatan ekonomi melalui BUMDes di Desa Klangkung, Kabupaten Jember, dan masih banyak lagi. Kemudian kita masuk ke teori-teori. Ada beberapa teori. Yang pertama, teori kesejahteraan. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, pasal 1 ayat 1, bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar bisa hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya. Selanjutnya, teori peran. Menurut KBBI, peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan di masyarakat. Peranan adalah suatu sistem atau kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perilaku pada kedudukan tertentu di masyarakat. Kedudukan tersebut dimiliki oleh pribadi atau kelompok yang perannya memegang peranan tersebut dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah. Selanjutnya kita masuk ke konsep desa. Teori pengertian desa. Desa adalah satuan pemerintahan terkecil yang ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan menurut Saputra tahun 2016. Desa juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari negara Republik Indonesia yang dihormati secara konstitusional. Selanjutnya kita masuk ke pengertian BUMDes, badan usaha milik desa. BUMDes adalah lembaga pemerintah berbentuk badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh desa dan dikelola oleh masyarakat desa. Modal BUMDes berasal dari potensi desa yang dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat. Badan usaha ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan produktivitas ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya manusia untuk mengelola kekayaan alam. Selanjutnya, jenis-jenis BUMDes. Ada beberapa jenis BUMDes. Yang pertama,
Usaha sosial atau sosial bisnis. Usaha ini merupakan usaha sederhana yang bersifat pelayanan publik pada masyarakat dengan harapan mendapat keuntungan finansial. Kemudian usaha penyewaan, termasuk penyewaan alat transportasi, traktor, kebutuhan pesta, dan lain-lain. Yang ketiga, usaha dagang dan produksi. Yang keempat, usaha perantara. Jadi BUMDes juga dapat berperan sebagai lembaga perantara pemasaran hasil pertanian, peternakan, perkebunan dan lain-lain, sehingga memudahkan masyarakat dalam memasarkan produk mereka. Yang kelima, usaha bersama. Yang keenam, kontraktor. Yang ketujuh, keuangan. Selanjutnya, apa saja tujuan BUMDes? Yang pertama, meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat bagi kesejahteraan desa. Yang ketiga, meningkatkan upaya masyarakat dalam pengelolaan perekonomian desa. Yang keempat, menyusun rencana kerja dan usaha antar desa serta dengan pihak ketiga. Yang kelima, menciptakan peluang pasar dan jaringan yang mendukung kebutuhan pelayanan publik bagi warga desa. Keenam, membuka lapangan kerja. Ketujuh, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. Dan terakhir, meningkatkan pendapatan yang masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian yang dilakukan peneliti merupakan kategori penelitian kualitatif, deskriptif. Sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan atau field research, yaitu penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang. Selanjutnya, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Panganjaya, Kecamatan Lainia, Kabupaten Konawe Selatan. Kemudian waktu penelitian kurang lebih 4 bulan setelah proposal ini diseminarkan. Kemudian sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yakni sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer pada penelitian ini terdiri dari data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Selanjutnya, data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Ada 3. Yang pertama, wawancara. Yang kedua, observasi. Dan yang ketiga, dokumentasi. Wawancara. Kemudian teknik keabsahan data. Jadi teknik keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi. Kemudian triangulasi ini diartikan sebagai pengecekan dari data berbagai sumber. Yang pertama, triangulasi sumber, kedua triangulasi teknik, dan ketiga triangulasi waktu. Baik, itulah tadi presentase dari proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yakin usaha sampai. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.